Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview salah satu keris pusaka pattern dengan sandangan sumenep. Nah, ini keris pusakanya. Jadi berdapur tilam upih. Monggo pemirsa amati detail. Ya, ini di awal video tanpa pembesaran. Detail ricikannya. Gandek lugas, kemudian pijitannya tegas ya, mirip berbentuk kotak. Tikal alisnya juga tegas. Kemudian pamornya, jadi pamor kombinasi pamor tiban ya, melumah. Kelihatan betul bahwa tempat lipat pusaka ini sangat rapat dan matang ya. Kelihatan betul juga bahwa materialnya lebih banyak bajanya. Jadi nanti pada saat video ini dilakukan perbesaran 3 kali, ini contohnya yang kedua ini, kelihatan degradasi warnanya, bahwa besi aji yang di tengah itu warnanya lebih hitam, kemudian di sekelilingnya sampai di selisan itu warnanya abu-abu. Pada gonjo yang berbentuk sabit rontal terdapat pamor sumber. Kemudian juga pemirsa bisa mengamati tataan pamor sepanjang bilah pusaka ini. Jadi pamornya tidak satu jenis ya. Terdapat pamor Rojo Gundolo, kemudian pamor Pulo Tirto, pamor Jung Isidunyo, kemudian Nunggak Semi pada sorsoran, kemudian pada pijitan juga terdapat pamor yang sangat halus dan sangat rapi. Bentuk sirah cecaknya bisa pemirsa amati. Ini dari bawah juga bentuk pamornya. Panjang bilah pusaka ini termasuk pattern saya katakan tadi karena sekitar 31,5 cm, kemudian panjang paksinya 5,5 cm. Pada video ini juga saya videokan bentuk dan panjang peksinya. Nah ini. Jadi ini video awal juga tanpa pembesaran. Pemirsa bisa mengamati bagaimana peksi pada keris ini. Ya, tataan juga pamornya, materialnya sama dengan bilah. Sehingga pemirsa bisa melihat bahwa keris pusaka ini termasuk keris sepuh. Estimasi saya, keris ini era Pajajaran. Melihat garapnya yang sangat pulan dan rapi, maka material pusaka ini adalah material terbaik pada masanya. Tempat lipatnya sangat banyak, ribuan kali. Bahkan estimasi saya kemungkinan ini di atas 2000 lipatan lebih. Jadi mirip dengan keris-keris era Majapahit yang digarap dalam keraton. Pada zaman dahulu bukan hanya laki-laki yang katanya orang Madura nyekep atau piandel, juga putri-putri keraton juga dalam setiap kehidupannya atau geraknya juga dia juga menyelipkan keris. Jadi melihat bentuknya seperti ini dan sandangannya khas Sumenep, tentunya apalagi dapurnya tilam upih, maka tentunya pusaka ini adalah pusaka turun-temurun yang sangat terawat. Memang kondisi warangkanya selayaknya untuk direparasi ulang ya. Dipercantik lagi ya. Namun masih layak kok untuk digunakan, hanya perlu diperbagus atau dipercantik. Pemirsa bisa mengamati ini nanti pada video yang terakhir saya perbesar juga dengan 3 kali, dengan harapan pemirsa puas untuk melihat detail pusaka ini, mulai dari peksinya ya, kemudian pamor-pamor yang ada, bentuk peksinya ya, sambungannya dengan gonjo dan bilah. Ini kelihatan pada video yang terakhir setelah dilakukan perbesaran 3 kali.
bahwa keris pusaka ini benar-benar keris pusaka sepuh yang masih utuh. Nah ini pada saat disut dari bawah, jadi pamornya kelihatan betul dengan perbesaran 3 kali. Bahwa kombinasi pamor pada gonjo termasuk pamor yang cukup lengkap. Pamor sumber, pamor tundung musuhnya juga ada. Kemudian di sorsoran dilanjutkan dengan pamor nunggak semi, pamor rojo gundolo, kemudian jung isi tunyo, ya ini. Dan juga wengkonya. Kelihatan jelas nih pada saat diperbesar. Keabu-abuan ya, bagian lis-lisan pinggir tajam pusaka ini. Bagian tengahnya warnanya lebih gelap atau lebih hitam. Video ini memang saya buat lambat dengan tujuan pemirsa bisa mengamati walaupun tanpa melihat langsung pusaka ini. Nah ini kebalikannya. Kelihatan jelas degradasi besi, baja, kemudian pamor. Padahal keris pusaka ini sudah sangat lama, tidak diwarangi ulang. Namun menurut saya kita cukup merawatnya dengan membersihkan dengan minyak yang tanpa warna. Ini contohnya minyak zaitun ya, yang tanpa warna. Saya tidak akan menyebutkan merek minyak zaitunnya apa, tapi menurut saya, pengalaman saya 10 tahun terakhir, minyak zaitun adalah salah satu minyak yang recommended ya untuk merawat pusaka. Tapi carilah minyak zaitun jenis yang bening ya, tidak berwarna. Ini video yang saya tunjukkan terakhir ini adalah video pembesaran 3 kali. Sepanjang wilayah di samping ada pamor kalembeng katanya orang Madura atau wengkon, juga terdapat pamor-pamor kerejekian yang berbentuk bulat-bulat. Ada yang lebih kecil, lebih besar, kemudian pada sorsoran ya, baik pada belumbungan atau pijitan kelihatan jelas pamornya. Tikel alisnya juga tegas ya. Posisi peksi agak ke tengah. Jadi perbandingan peksinya kemungkinan ini kalau estimasi saya 1:2. Jadi lebih tepat Pajajaran. Atau mungkin ada beberapa pekeris yang mengatakan ini adalah era Tuban era Pajajaran, kerajaan Pajajaran. Kemudian bagian tengah sorsoran ya, posisinya lebih tinggi. Nah ini warangkanya. Jadi warangka 66 ukir ya, cukup lawas. Mungkin kalau kita ingin mempercantik atau memperbaharui, pendoknya bisa diganti atau dirapikan. Mungkin sekian saja dulu ulasan atau review mengenai keris pusaka Patrem dengan panjang bilah 31 cm, panjang peksi 5,5 cm, berdapur tilam upih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.